Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil wal anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita hingga saat ini kita masih diberikan nikmat kesehatan. Dan tak lupa pula salawat serta salam kepada junjungan kita yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurahkan kepadanya dan kepada keluarganya, sahabatnya hingga umatnya akhir zaman kelak. Amin. Insyaallah pada kali ini saya akan menjelaskan tentang haji dan umroh yang saya ringkas dari kitab Asy-Syafi'i lil Mubtadi'in. Yang pertama yaitu bab haji. Haji menurut bahasa yaitu menuju, adapun secara istilah yaitu menuju Mekah Al-Mukarramah untuk melaksanakan amalan khusus pada waktu tertentu. Hukum haji itu fardhu ain atas semua muslim yang wajib melaksanakannya. Dalil diwajibkan haji yaitu pada surat Al-Imran ayat 97 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a sabila ma kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah Subhanahu wa taala, yaitu bagi orang yang sanggup menempuh perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka Allah Maha Kaya tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Syarat-syarat wajibnya haji, yang pertama yaitu Islam, maka orang kafir tidak wajib haji. Yang kedua balik, maka anak kecil tidak wajib haji. Yang ketiga berakal sehingga orang gila, pingsan dan mabuk tidak diwajibkan haji. Yang keempat merdeka sehingga sehingga budak tidak diwajibkan haji. Yang kelima yaitu mampu, yaitu sanggup melaksanakan haji dari secara fisik maupun finansial. Macam-macam haji yaitu terbagi jadi tiga. Yang pertama yaitu haji ifrad, yaitu meniatkan untuk melaksanakan haji, setelah itu meniatkan untuk melaksanakan umroh. Yang kedua yaitu haji tamattu, yaitu berniat untuk melaksanakan umroh dan kemudian setelah melaksanakan umroh berniat untuk melaksanakan haji. Yang ketiga yaitu haji qiran, yaitu berniat untuk melaksanakan haji dan umroh sekaligus pada saat berihram. Rukun-rukun haji yang pertama ada ihram, yaitu berihram dengan niat saat memasuki ibadah haji dengan memakai kain putih. Larangan-larangan pada saat ihram yaitu yang pertama, bagi laki-laki dilarang memakai kain yang berjahit. Yang kedua yaitu mencukur rambut dan mencabutnya meskipun hanya satu helai. Yang ketiga, bagi laki-laki dilarang menutup seluruh kepalanya. Yang keempat, bagi wanita dilarang menutupi wajahnya. Yang kelima, bagi wanita dilarang menutupi kedua telapak tangannya dengan sarung tangan. Yang keenam, tidak memakai minyak untuk jenggot atau rambut kepala. Yang ke-8 melaksanakan akad nikah. Yang ke-9 melakukan jima. Yang ke-10 mencabut kuku dan memotongnya meski satu jari, sebagian atau seluruhnya. 11 memakai minyak wangi dengan syarat disengaja, sudah tahu ilmunya dan bukan dipaksa. 12 berburu binatang darat dan halal dimakan dan liar di area tanah haram atau di luarnya. 13 merusak tanaman di tanah haram dengan cara mencabutnya atau memotongnya. 14 bagi laki-laki dilarang memakai sepatu yang menutupi mata kaki. Yang berjima dan bercumbu disertai syahwat, melakukan onani, perkara jorok atau mesum, berbuat maksiat dan bertengkar. Adapun rukun yang kedua yaitu sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah. Sa'i menurut bahasa artinya adalah berjalan. Adapun secara istilah yaitu berjalan di antara Safa dan Marwah kecuali area sejauh 2 mil di antara dua tanda hijau. Disundahkan untuk berlari-lari kecil. Syarat-syarat sahnya sa'i yang pertama itu dimulai dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah.
Yang kedua, dilakukan sebanyak 7 kali perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung pertama. Yang ketiga, wajib memenuhi jarak antara Safa dan Marwah. Yang keempat, harus dikerjakan setelah melakukan tawaf. Sunnah-sunnah sa'i, yaitu yang pertama, hendaknya dikerjakan langsung begitu melaksanakan tawaf tanpa jeda yang terlalu lama. Yang kedua, disunahkan menaiki bongkahan batu di bukit Safa dan Marwah. Yang ketiga, yang mampu naik sampai puncak bukit Safa disunahkan menghadap ke arah kiblat sambil membaca tahlil dan takbir. Yang keempat, hendaknya ketika mengerjakan sa'i dalam keadaan suci dari hadas dan najis. Yang kelima, berjalan biasa saat mengerjakan sa'i kecuali area sejauh 2 mil di antara dua tanda hijau. Yang keenam, disunahkan bagi wanita untuk mengerjakannya pada malam hari. Yang ketujuh, hendaknya tidak mengganggu orang lain selama mengerjakan sa'i. Yang kedelapan, hendaknya selama menyelesaikan 7 kali putaran dilakukan dengan mualah, yaitu berturut-turut tanpa jeda. Rukun ketiga yaitu wukuf di padang Arafah. Disunahkan kepada jamaah haji untuk berangkat menuju Mina pada hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Syarat-syarat sahnya wukuf, yang pertama yaitu wukuf dikerjakan pada waktu yang telah ditentukan, yaitu pada saat setelah zuhur di hari Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah hingga terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang kedua, wukuf boleh dikerjakan di mana saja selama masih di area Arafah. Sunnah-sunnah Arafah yaitu khutbah Arafah. Yang kedua, mengerjakan sholat zuhur dan asar dengan cara jama', takdim dan qasar dengan 1 kali azan. Yang ketiga, dilakukan dengan menghadap arah kiblat. Yang keempat, mandi sebelum melaksanakan wukuf. Yang kelima, jemaah haji disunahkan untuk memperbanyak zikir, doa dan tahlil. Yang keenam, disunahkan memulai wukuf setelah tergelincirnya matahari hingga matahari tenggelam. Yang keempat yaitu rukun keempat, tawaf ifadah, yaitu melaksanakan tawaf pada malam nahar, yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Perkara-perkara yang membatalkan haji, yaitu melakukan jima karena melalui kemaluan atau lewat dubur, sama saja objeknya manusia dan atau hewan, sampai ejakulasi maupun tidak, dengan syarat dilakukan oleh jamaah yang sudah mumayyiz, sengaja mengetahui hukumnya, serta atas kemauan sendiri yang dilakukan sebelum tahallul awal pada ibadah haji dan sebelum tahallul pada ibadah umroh. Yang kedua yaitu bab umroh. Umroh secara bahasa yaitu artinya mengunjungi, adapun secara istilah yaitu menuju Baitullah di luar musim haji untuk mengerjakan ibadah tertentu dengan syarat tertentu. Hukum umroh yaitu fardu ain bagi setiap muslim 1 kali seumur hidup bagi yang mampu. Dalil disyaratkan umroh yaitu watimul haji wal umrata lillah, yang artinya dan sempurnakanlah ibadah haji dan umroh karena Allah. Rukun-rukun umroh yaitu ada 3, ihram, tawaf dan sa'i. Hal-hal yang membatalkan umroh sama saja dengan yang haji. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengar dan khususnya untuk diri saya sendiri. Bila terdapat kesalahan itu datang dari saya, dan apabila terdapat kebenaran itu datang dari Allah. Mungkin hadza minni, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.